warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marifa. Di sini saya akan melakukan praktikum energi dan bunyi. Nah, ada 5 praktikum. Yang pertama itu praktikum air sebagai sumber energi gerak. Yang kedua, praktikum uap sebagai sumber energi gerak. Yang ketiga, praktikum angin sebagai sumber energi gerak. Yang keempat, bunyi dapat merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Yang kelima itu praktikum pemantulan bunyi. Untuk cara-caranya kita ikuti yuk. Oke, bahan yang disiapkan ada keran air dan kincir air sederhana. Pertama kita buat kincir air sederhananya terlebih dahulu, lalu mengarahkan keran air pada kincir air yang sudah dibuat. Nah, di sini bisa kita lihat turbinnya memutar. Oke, langkah pertama kita siapkan panci, lalu masukkan air ke dalam panci. Nah, kemudian kita taruh sendok di pinggir seperti ini, lalu masukkan kelereng ke atas sendok. Nah, lalu kita lihat apa yang terjadi. Di sini kelereng tidak bergerak sama sekali. Nah, setelah itu kita nyalakan kompor dan panaskan airnya. Setelah itu kita lihat apa yang terjadi pada kelerengnya. Nah, ini kan lama-kelamaan airnya mendidih dan ada gelembung-gelembung kan. Nah, terus karena uap airnya naik ke atas, maka kelerengnya ikut bergerak sedikit seperti ini. Nah, bisa kita lihat nih, di sini kelerengnya bergerak-bergerak karena uap air ini bisa menggerakkan kelereng tersebut. Oke, step pertama kita menyiapkan selembar kertas HVS dan kardus. Nah, setelah ini kita mengipas kertas HVS tersebut menggunakan kardus. Nah, bisa dilihat kertasnya bergerak karena ada angin yang diciptakan oleh kardus tersebut. Nah, setelah itu ada kincir angin dan kertas gulungan. Lalu kita tiup. Alhasil dia bergerak. Oke, step pertama menyiapkan selang seperti ini. Nah, di sini saya meminta bantuan mama saya untuk berbicara melalui selang tersebut, lalu saya mendengarkan. Semangat belajar. Ya, benar. Oke, untuk praktikum yang kedua, nah di sini mengisi gelas dengan air seperti ini, jangan sampai penuh. Nah, setelah itu menyiapkan corong yang sudah dibuat. Nah, lalu memasukkan corong tersebut ke dalam gelas yang sudah berisi air sampai ujungnya tenggelam ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita mengarahkan ke telinga lalu mengetuk gelas tersebut menggunakan pensil yang sudah disiapkan seperti ini. Untuk praktikum yang ketiga, menyiapkan gelas dan benang yang sudah dibuat seperti ini. Nah, lalu di sini saya meminta bantuan mama saya untuk berbicara dan saya mendengarkan. Yang semangat ya. Ya, benar. Oke, kita pertama menyiapkan 2 buah gulungan karton seperti ini. Nah, lalu ada arloji atau jam tangan, kemudian ada gabus atau styrofoam, lalu ada piring, dan ada 6 buku. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita tumpukan buku-buku tadi sama tinggi ya. Nah, lalu meletakkan 2 buah gulungan karton yang tadi. Nah, lalu masukkan arloji ke salah satu gulungan karton tersebut. Nah, setelah itu
kita akan mendengarkan suara dari gulungan karton satunya. Seperti ini. Nah, di sini terdengar jelas suara detik dari arloji jam tangan itu. Nah, setelah itu menggunakan piring. Nah, di sini diberi penyanggah ya supaya tidak jatuh. Nah, lalu masukkan piring seperti ini. Nah, kemudian kita dengarkan lagi. Di sini suaranya tidak sekeras yang tidak memakai papan seperti tadi itu. Nah, setelah itu kita ganti piringnya menggunakan gabus atau styrofoam. Kita letakkan seperti ini. Lalu kita dengarkan lagi detik arloji dari gulungan karton satunya. Nah, di sini sudah mulai berkurang suaranya